Teman dekat Ria Yina, deket Ria langsung kayak dibantuin, dia juga ditutupin hijab Ria, kayak berdua langsung panik berdua gitu. Panik berdua gitu ya. Iya. Oke. Tapi dia nyaman kan? Nyaman artinya apa namanya, sendiri memakai hijab di sekolah tapi nyaman-nyaman aja, nggak pernah dapat perlakuan kasar mungkin atau dapat apa namanya kekerasan verbal atau seperti apa, nggak pernah ya? Oh, nggak pernah, malah mereka pengen deketin dia kayak malu-malu gitu, pengen ngomong. Oh. Hai, tamu de gozasu. Ini Tomo. はい、あゆだよ。ハミでよ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah juga kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ini baru selesai jemput Ami dari sekolahnya dan sekarang mau jemput Ria gitu ya. Karena hari ini ada wawancara dari pihak Imset Trans TV ya. Jadi saya mau jemput Ria untuk ikut interview gitu ya. Nah, ini kita sudah nyampe di sekolahnya gitu ya. Ini ntar Mama Ai yang jemput ke kelasnya gitu ya. Oke teman-teman, diikuti terus videonya sampai selesai ya. Oke,今からリア迎えに行くね。そう、迎えに行くよ。はい、Let's go. Let's go. Ya teman-teman, alhamdulillah video Ria yang kemarin sempat viral gitu ya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang share gitu. Ini kita di sekolahnya Ria. Kita mau jemputnya, biasa ini Mama Ai istri biasa pakai hijab gitu jemput Ria ke sekolah gitu ya. Jadi guru-gurunya juga tahu lah kalau orang Islam itu pakai hijab gitu ya. Memang sih kayaknya di SMP juga diajarkan agama Islam itu kayak gimana lah gitu ya. Oke teman-teman, ini kita mau ke kelasnya, jadi mungkin tidak bisa ambil video di dalam kelas gitu ya. Nggak barangnya. udah belum ganti baju. Oh, harus bagikan baju-baju? Iya, gak jaji harus pakai. Oh iya, oh, pakai rok ya ini. 車誰か乗られたと思っちゃった。 Amiがいるから大丈夫よ。網後ろじゃん。 Hmm. 行くよ。 Pulang. Ria belum tahu ini kita jemput pulang ya. Ami juga ikut, Ri. Ami? Iya, kita juga jemput Ami loh tadi ke sekolah ini. Bisa duduk, Ri? Nah ini Ria SMP, Ami SMA. Tutup pintunya, Ri. Ri, Ya. sekarang lagi viral video Ria di Indonesia, masuk TV di RCTI juga. Keren. Dan ini kan sengaja bapak jemput Ria, minta izin tadi sama gurunya, mama telepon ke gurunya. Minta izin Ria supaya bisa dikasih pulang cepat gitu, karena apa namanya, ada yang mau interview bapak gitu. Oke Ria. リア、社会の先生とママをさっきまでちょっとおしゃべりしたよ、いろんなこと。 Sakai ni sensei, sakit うん、 otokon 社 itu. 会、そうそうそう。これでもうなんか頑張ってますよってリ So, アの Saki, ことを。 bapak bicara juga sama Nakakura sensei. Nakakura sensei.
dia bilang Ria-chan sih mah gambar terus benkyo mau tabung Hmm. segi juta terus dia bilang. スポーツの格好をしてたから体育だったんだと思ってよ。 So. Ya tadi teman-teman kan kita sempat bicara sama guru-guru Ria gitu ya. Memang guru-gurunya orang-orangnya baik-baik gitu ya. Gimana ya? Welcome gitu ya. Halo Mas, perkenalkan saya William, reporter Insert. Nah, kita pengen wawancara soal video yang beberapa hari, mungkin beberapa hari lalu itu viral. Ya, Pertama kita kenalan dulu dengan Mas siapa? nama saya Tamhid gitu. Mas Tamhid ya? Iya. Dengan, anaknya Ria. Mas? Iya, Goto Juria gitu ya, tapi dipanggil Ria gitu. Oke Ria, sudah berapa lama Mas tinggal di Jepang? Kalau saya sudah 25 tahunan kalau nggak salah ya, dari umur 21 berarti udah 5 tahun lah gitu ya. Udah 5 tahun di Jepang, tinggal di daerah mana Mas kalau boleh tahu? Saya di Aichi Ken gitu. Di Aichi Prefecture. Itu provinsi kah? Iya, provinsi, di provinsi Aichi. Provinsi, berarti sudah 5 tahun ya? 25 tahun. 25 tahun? Iya, 25 tahun. Waduh, berarti apa namanya dari sendiri sampai menikah di sana ya Mas ya? Iya. Nah, oke. Mas, boleh diceritain nggak sih bagaimana sih kemarin itu soal toleransi di Jepang yang kepada krianya saat pingsan terus tiba-tiba dia nolong, seperti apa sih Mas? Boleh ceritain nggak kronologinya? Nah, begini kan pas hari itu kan hari apa namanya itu? Festival olahraga gitu ya kalau SMP. Kalau TK sama SD itu namanya kayak hari olahraga gitu ya. Agak beda dah sedikit ya. Kalau dari SMP-nya itu dibikin festival gitu di dalam satu sekolah itu. Jadi dibikin meriah lah gitu ya. Nah, pas hari itu sudah saya memang minta izin untuk libur dan rencana sudah mau menghadiri lah gitu acara itu, karena di waktu itu para orang tua dikasih ya melihat langsung dan merekam gimana aktivitas anak-anaknya gitu ya. Dan hari itu saya dari pagi memang acaranya dari pagi gitu, dari seperti yang di video kan dari baris gitu, dari apa namanya dari pembukaan di sekolahnya gitu. Dari sana kita sudah standby ikut juga. Dan waktu saya ambil videonya, nah di waktu lompat talinya gitu kan memang waktu itu kan lumayan sudah mulai agak siang, jadi sudah cuaca agak panas gitu ya. Dan di sana lompat tali itu, nah Ria kayak kelelahan gitu ya Ria. Nah kelelahan, dan seperti yang di video itu wali kelasnya itu sudah ditahu kayaknya Ria itu sudah kecapean gitu, jadi dihampiri. Udah jaga-jaga ya? Iya, sudah jaga-jaga, dihampiri. Dan sebenarnya sih dari tadi disuruh sama wali kelasnya kalau sudah capek keluar aja gitu, tapi masih ingin lanjutin gitu ya Ria. Nah karena sudah lagi sebentar waktunya sudah mau habis, jadi Ria keluar dari barisan dan di sanalah jadi terjatuh lah gitu. Dan gurunya itu bergegas untuk buka jilbabnya karena kan ditahu udara pengap gitu kan, nggak bisa masuk ya. Jadi spontanitasnya teman-teman Ria juga karena lihat Ria mau dibuka jilbabnya langsung bikin barisan lah gitu, sama guru-guru yang cewek ngumpul dan guru-guru yang cowok juga menghindar gitu ya. Bahkan ada guru yang cowok di sana karena ada kameraman yang mau mendokumentasi dilarang gitu. Nah, saya sebenarnya kan sudah tahu kalau guru-guru yang di sana itu orangnya baik-baik gitu, istilahnya ya welcome lah gitu ya. Dengan memang di sekolah ini Ria itu anak pertama yang pakai hijab gitu kan, diterimanya Sendiri? gitu. Iya sendiri. Iya. Oke. Nah di sana kita gimana ya? Dia sekolahnya juga ingin gimana ya supaya Ria kan ditahu juga pertama masuk sekolah itu bahasa Jepangnya agak kurang juga gitu kan, karena langsung dari Indonesia, karena ditahu sudah besar di Indonesia kita bawa ke Jepang gitu. Jadi Oke. iya. Jadi kan Ria sebenarnya kan SMP di Indonesia dulu. Kelas Lama itu Mas di Indonesia? di Lombok kelas 2 gitu. Sekolah di namanya Pompes Abu Hurairah di Mataram gitu ya Ria. Di sana kelas 2. Karena ya kita mau hidup kumpul di Jepang karena sudah lama pisah, ya saya bawa anak-anak ke sini lanjut ke sekolah Jepang gitu. Tapi sebelum masuk sekolah ini kan khusus
sekolah bahasa Jepang 3 bulan dulu di beda sekolah gitu. Kita sekolahkan dulu khusus setiap hari itu diajarin bahasa sama matematika cara Jepang gitu ya. Oke. Tapi Ria ini anak keberapa sih Mas kalau boleh tahu? Ria ini anak keempat, bungsu ya. Iya, Oh, paling kecil. paling kecil dia. Umurnya berapa kalau boleh tahu Mas? Umurnya sekarang berapa Ri? 16? 15 mungkin 16. 15 mau ke 16 gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas, event di sekolah itu pada saat itu memang acara setiap bulan, tahun atau seperti apa? Mas? Acara tahunan, setahun sekali ada event lah gitu. Ah, oke. Iya. Oke. Nah, itu Nah, pada saat jam berapa sih Mas kalau boleh tahu? sudah mau siang itu, sudah mau siang kan, sudah mau setengah 12-an itu pas sudah mulai siang kan. Jadi sudah Nah, mataharinya sudah posisi atas gitu kan. Ada saya sempat divideokan di YouTube juga, saya shooting mataharinya ini begitu panasnya cuacanya gitu supaya tahu gitu. Memang sih memang disuruh istirahat minum juga gitu kan, di sela-sela disuruh minum gitu. hmm? Tapi yang namanya panas gitu Ria. Kecapean juga karena gimana juga di Indonesia jarang olahraga dia ya. Iya. Tapi acaranya kemarin berarti ya Mas ya? Itu eventnya ya? Iya, sudah berapa mingguan kemarin gitu ya. Oh, udah lama ya? Sudah 3 minggu sebelumnya. Dia di Jepang itu dia itu gimana ya? Setiap sekolah itu mengadakan event-event itu dari bulan 5 terus gitu sampai bulan Imate Mada Yatru. 何が Undokai. Kono jiki 6月もあるYatru. それぞれがこう多分あるかもしれない。 Ya istri, saya tanya istri, memang dia apa namanya dari bulan 5 ada yang mengadakan bulan 6 juga ada gitu acaranya gitu ya. Oh, berarti kejadian ini 3 minggu yang lalu kurang Iya, lebih. 3 minggu kurang lebih 3 minggu yang lalu Tapi gitu. Masnya baru up sekarang gitu. Iya, karena maklum sibuk sambil kerja gitu kan, Paham. nggak sempat ngedit gitu. Nah Mas, pada saat momen itu apa sih yang Mas rasakan sebagai orang tua, kemudian kaum minoritas di Jepang, apalagi Masnya bukan asli dari Jepang, seperti apa sih Mas perasaan Masnya ketika melihat itu? Iya, terus terang saya yang pertama kan saya tahunya itu gurunya baik-baik saja gitu. Dia istilahnya ditahu kita itu beragama Islam, pakai hijab gitu. Dan pernah saya lihat di buku pelajarannya SMP Ria itu, saya lihat sendiri kalau di sana dicantumkan orang Islam, ada ditulis juga di sana nama negaranya Indonesia gitu. Di sana banyak yang agama Islam pakai hijab kalau perempuannya gitu ya. Nah, berarti saya cuma tahu, oh berarti dia tahulah sedikit tidaknya tentang Islam gitu ya. Tapi setelah di hari itu baru saya tahu sampai segitunya loh toleransinya sama guru-gurunya yang lain juga ikut gitu. Jadi saya gimana ya, terharu gitu melihatnya. Wah kok terus di keramaian gitu kan, banyak orang tua murid-murid yang lain juga kan ngelihat gitu ya. Sampai acaranya sempat ditunda dulu kan, di sana di stop terus dibuka jilbabnya, dikasih udara dulu, setelah Ria agak baikan baru bawa ke tenda gitu. Ya di sana saya merasa terharu sampai mau sebenarnya kan mau gimana bicara di video tapi gimana sambil nahan emosional gitu sampai sampai keluar air mata gitu. Kameranya sempat saya stop dulu baru bergegas ke tempat Ria gitu kan. Nah, begitulah. Dengan respon sekitar ya Mas ya. Iya. Kok segitunya? Oke, terus gimana Mas? Ya sampai gimana ya? Saya kira sih dia kan memang kita masukin dia sekolah itu kita kasih tahu ke gurunya gitu. Sama istri juga kasih tahu. Memang istri juga kalau tiap ke sekolah itu pakai hijab kan. Jadi ditahu orang kita itu ya hijab itu benar-benar ya sudah aturan lah gitu kan. Jadi bukan sekadar passion aja gitu kan. Jadi kita kasih tahu juga walaupun musim panas harus pakai lengan panjang gitu kan. Jadi supaya nggak bisa kelihatan auratnya lah gitu ya. Nah, ya saya kira ya sebatas wali kelasnya aja yang tahu gitu. Ternyata kayaknya itu di-share ke guru-guru yang lain juga gitu. Oke Mas, kita kembali ke Ria dulu. Oh iya. Ria, udah berapa lama sih sekolah di sana Ria, kalau boleh tahu? Di sekolah ini berapa lama jadinya Ri? Iya, udah berapa lama? Sudah kan dari tahun Nangatsu kara Ria Gakko. いや、うん。 6月から。 9月から1年kan coba. Iya. Iya. Jawab, Ria yang jawab. Ya nggak apa-apa Ria aja yang jawab, nggak apa-apa. Iya. Ceritanya kan ayahnya udah jawab. Boleh. 1 tahun kan? 1 tahun.
Maaf ya Ria agak pemalu. Tapi santai aja Ri. It's okay. Oke, Ria udah setahun. Nah, selain toleransi pada saat kejadian kemarin, kira-kira apa lagi sih yang Ria pernah rasain? Toleransinya orang Jepang ke Ria pada saat sekolah di sana, mungkin nggak di sekolah aja atau di luar sekolah juga, seperti apa sih toleransi penduduk Jepang di sana ke Ria yang tanda kutip yang pertama kita akui bahwa kita minoritas di sana, kemudian kita Ria juga berhijab, satu-satunya yang berhijab di sekolah. Ada nggak sih sikap toleransi yang lain dari penduduk Jepang terhadap Ria pun kepada teman-teman Ria, seperti apa sih? Ada nggak kira-kira? Ada waktu Dari guru, dari teman. dari teman kan waktu olahraga juga yang jungkir balik kan pernah dia cerita. Iya. Ya itu ceritain aja. Boleh diceritain ya sedikit? Gimana cerita? Kan waktu olahraga yang jungkir balik gitu kan. Ya. Ya. Ya terus ceritain dah Di pas acara olahraga gitu. Olahraga kelas. kelas jungkir balik gitu. Ya hijab dia kan kebuka gitu kan. Iya. Di situ teman dekat Ria Yuna deket Ria langsung kayak dibantuin, dia juga ditutupin hijab Ria, kayak berdua langsung panik berdua gitu. Panik berdua gitu ya. Oke. Oh langsung dibantuin ditutupin gitu ya. Iya. Terus berarti dia adaptasinya lumayan gampang ya di sana berarti ya, apalagi dengan sikap penduduk Jepang yang ya toleransi, jadi dia lebih adaptasi ya. Gampang nggak adaptasinya di sana kalau boleh tahu? Gampang ya. Tapi dia nyaman kan? Nyaman artinya sendiri memakai hijab di sekolah, tapi nyaman-nyaman aja, nggak pernah dapat perlakuan kasar mungkin atau dapat kekerasan verbal atau seperti apa, nggak pernah ya? Oh nggak pernah, malah mereka pengen deketin dia kayak malu-malu gitu, pengen ngomong. Oh iya, jadi penasaran ya seperti apa sih Indonesia atau seperti apa gitu ya. Oke, nah terakhir nih Mas, kita pengen tanya, Masnya udah 25 tahun di Jepang. Selain kejadian kemarin, kira-kira apa lagi sih Mas sikap toleransi penduduk Jepang yang pernah Mas rasain, yang Mas sampai sekarang masih ingat banget? Ada nggak Mas kira-kira yang lain? Ya kalau Jepang sih dia tidak mau memaksakan. Kalau kita bilang misalnya gini ya, karena di Jepang kan yang namanya aturan Islam kan nggak tahu gitu, yang namanya masalah makanan sama minuman gitu. Kita ditawari misalnya minum, kita bilang saya nggak minum karena agama saya melarang, langsung itu dia berhenti. Istilahnya dia nggak mau memaksakan gitu. Oh memang dilarang gitu, iya, jadi nggak bisa, langsung dia itu nggak maksa gitu dia. Jadi dia dihargai loh, gimana kepercayaan orang gitu. Oke. Memberi ruang ya Iya. kepada orang-orang. Nggak sampai dibully atau diketawain, nggak ada yang seperti itulah gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah memang masyarakat Jepang sangat menghargai bagaimana privasi orang soal agama, soal tata krama seperti itu ya Mas ya. Betul. Dia itu tidak ingin mencampuri urusan orang lain lah gitu. Ya saking gitunya kadang-kadang dia agak pendiam jadinya kan gitu. Oke. Dia takutnya misalnya kalau kita kan orang Indonesia ramah gitu, sering nyapa gitu. Kalau orang Jepang itu takutnya mengganggu gitu, dipikirin posisi orang yang dia hadapi, jadi dia kadang-kadang nggak mau menyapa gitu, diam lah gitu. Karakternya kebanyakan ya. gitu. Tapi Ya, lebih kayak bukan lebih ke bodoh amat ya, tapi lebih ke nggak mau mencampuri urusan orang lain ya. iya, takutnya mengganggu gitu. Oke. Iya, seandainya memang dia ingin ada yang ditanyakan, dia minta maaf dulu sih Mas Eng, dia bilang kan minta maaf, saya mau bertanya kayak gitu, dia memulai percakapan lah gitu. Oke Mas, terakhir kira-kira boleh nggak sih Mas dikasih satu statement dari Masnya, bagaimana perasaan Masnya tinggal di Jepang, kesan dan pesan tinggal di Jepang, satu statement aja, satu kalimat aja, boleh nggak terakhir? Iya, istilahnya gimana ya, harus kita tetap percaya apa yang kita percaya gitu, walaupun kita di negara lain. Ya memang sih ada yang pantun yang bilang di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Nah, tapi kalau saya mengenai agama, ya tetap agama itu dimanapun kita berada, agama tetap kita bawa gitu. Iya, nomor satu. Iya. Oke, itu aja Mas, makasih banyak. Ya, sama-sama. Nanti mungkin di insert story mungkin lagi, nanti saya kabarin, saya bakal WhatsApp Masnya. Oh iya.
Oke, Ria, makasih banyak. Sehat-sehat selalu, lancar studinya ya di sana. Iya. Nanti kalau Iya. misalnya mungkin kita nanti realitian ke Jepang, mungkin tim insert boleh aja. Nanti kita hubungin Masnya sama Ria, kita jalan-jalan ke Jepang. Boleh, boleh. Kita wisata sekolah mungkin atau seperti Iya. apa. Bisa jadi Ria jadi tour guide-nya, bisa aja sama host kita. Iya, jadi tour guide-nya. Target. Iya, Bisa guide. aja kan kalau Jadi kita guide-nya. bahasa Jepang. Jadi guide lah Ria Bawa gitu, host. bahasa Jepang. Kita jalan-jalan ke Jepang sama host kan bisa aja. Iya. Insert pagi mungkin satu episode. Bisa juga ya. Jadi gitu aja Mas, Ya. sehat selalu dengan keluarga di sana. Makasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Nanti tayangnya saya kabarin. Ah, iya ya. Ya, terima kasih Mari, banyak. Mas. Mari. Oke. Iya. Selamat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ria agak malu-malu lagi. もう Iya. 恥ずかしいね。 Haji kasih nih Ria Chan. Nggak Oke. bisa cerita. Udah bisa cerita. いいの Oke. Kita tes dulu. Ri. Gimana dulu ini diwawancara? Malu-malu Ria ya. Oke, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.